Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaira Amalia. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya pada kuis aljabar linear elementer kemarin. Yang pertama yaitu selidiki apakah himpunan S dengan anggota A merupakan anggota dari vektor M dengan ordo 2 kali 2 dengan syarat A transpos sama dengan negatif A. Merupakan suatu subruang dari M ordo 2 kali 2. Kemudian dapat kita ketahui bahwa ternyata vektor M dengan ordo 2 kali 2, yaitu kita misalkan ABCD, dengan syarat ABCD merupakan anggota dari bilangan real. Kemudian S adalah A, anggota dari vektor M dengan ordo 2 kali 2 dengan syarat A transpos sama dengan negatif A. Kita akan membuktikan bahwa S adalah subruang dari vektor M dengan ordo 2 kali 2. Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu apakah S adalah anggota dari vektor M dengan ordo 2 kali 2. Caranya yaitu dengan mengambil sebarang A, anggota himpunan S dengan syarat A transpos sama dengan negatif A, yaitu kita ketahui bahwa ternyata A anggota himpunan S dengan syarat A transpos sama dengan negatif A adalah himpunan kosong. Oleh karena himpunan kosong ini merupakan anggota dari vektor M dengan ordo 2 kali 2 dan A juga merupakan anggota dari himpunan S. Maka dapat kita simpulkan bahwa S adalah anggota dari vektor M dengan ordo 2 kali 2. Kemudian yang kedua kita akan mencari tahu apakah S bukanlah himpunan kosong. Nah, karena sudah kita dapat yang tadi bahwa vektor A anggota himpunan S yaitu dengan vektor 0000 atau himpunan kosong. Nah, di mana kita tidak dapat menemukan angka lain yang dapat memenuhi syarat dari A transpos sama dengan negatif A. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ternyata himpunan S merupakan himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa himpunan S tertutup terhadap penjumlahan. Dengan cara kita tambahkan vektornya, vektor A dan vektor B, di mana himpunan kosong ditambah himpunan kosong, hasilnya juga himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini merupakan anggota dari himpunan S. Jadi, ternyata himpunan S tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang keempat, kita harus membuktikan bahwa ternyata himpunan S ini tertutup terhadap perkalian. Nah, karena tadi kita sudah memisahkan sebuah skalar, yaitu R, dengan vektor A, yaitu dengan berisi himpunan kosong, kita kalikan skalar tersebut dengan vektor A, di mana R dikalikan dengan vektor 0000 dan hasilnya pun akan 0000 atau himpunan kosong tersebut. Nah, himpunan kosong tersebut merupakan anggota dari himpunan S. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ternyata himpunan S tertutup terhadap perkalian. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Misalkan V adalah suatu ruang vektor real yang dibangun oleh vektor-vektor F1 sama dengan sin X dan F2 sama dengan cos X, yaitu V sama dengan span F1, F2. Nah, soalnya tunjukkan bahwa vektor-vektor G1 sama dengan 2 sin X plus cos X dan G2 sama dengan 3 cos X membentuk suatu basis bagi V. Nah, caranya yaitu jika kita ingin mengetahui apakah vektor dari G1 dan G2 tersebut membentuk suatu basis bagi V, maka kita harus membuktikan apakah G1 dan G2 membangun V. Caranya, G1 ini kita rubah, G1 dan G2 ini kita rubah menjadi vektor. Jadi, karena 2 sin X plus cos X, maka vektornya adalah 21, dan G2 sama dengan 3 cos X, maka vektornya adalah 03. Dengan rumus, kita masukkan ke rumus, K1 kali G1 ditambah K2 kali G2 sama dengan vektor U. K1-nya kita tulis K1, kemudian G1 kita masukkan, yaitu 21, ditambah K2 dikali G2, vektor G2 kita masukkan 03, sama dengan vektor U ini kita misalkan U1 dan U2. Kemudian ini kita pisah, jadi 2013 dan K1 K2 sama dengan U1 per U2. Kemudian kita akan mengerjakan vektor G1 dan G2 ini dengan vektor U. Nah, kita gabungkan 2013 dan U1 U2. Nah, di sini kita akan melakukan EBL. Jadi kita akan membuat satu utama. Nah, di mana di sini kan angka pertamanya ini 2. Jadi kita akan merubah 2 ini menjadi 1 dengan cara mengalihkan setengah dikali baris pertama.
Kemudian kita dapatkan vektor baru yaitu 1, 0, setengah U1, 1, 3, U2. Kemudian kita akan menulis ulang vektor ini ke bawah di sini. Kemudian kita akan menolkan angka di bawah satu utama, karena syarat dari satu utama bahwa di kolomnya itu harus 0 kecuali angka 1 dia tersebut. Nah, jadi ini harus kita rubah menjadi 0. Nah, caranya dengan mengalihkan min 1 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Kemudian ini kita tulis ulang ke bawah. Nah, yang angka 3 ini akan kita rubah menjadi 1, karena ini untuk membentuk vektor identitas. Caranya merubah 3 ini menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan 1/3 dikali baris kedua. Kemudian kita mengerjakan menggunakan hasil kali dari K1, K2. Nah, K1 dan K2 sama dengan hasil yang ini, setengah U1 dan 1/6 U2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata G1 dan G2 itu membangun V. Kemudian syarat yang kedua untuk mengetahui apakah vektor G1 dan G2 membentuk suatu baris bagi V, yaitu dengan membuktikan apakah G1 dan G2 bebas linear di V, yaitu dengan cara K1 kali G1 plus K2 kali G2 sama dengan vektor 0. Nah, K1 kali G1 ini kita sama dengan yang di atas tadi. Jadi ini, jadi 2013 dikali K1 K2 sama dengan vektor 0. Nah, ini kita lakukan EBL juga, dan sudah terbentuk di sini kan seperti di atas. Jadi kita tinggal menulis ulang 1001 K1 kali K2. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ternyata K1 itu bernilai 0 dan K2 itu sama dengan bernilai 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa G1 dan G2 bebas linear di V. Karena G1 dan G2 membangun V dan bebas linear di V, jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata G1 dan G2 merupakan basis untuk V. Kemudian soal yang kedua pada angka B. Tentukan matriks transisi dari basis B sama dengan F1, F2 ke B aksen sama dengan G1, G2. Caranya yaitu B sama dengan F1, F2, di mana F1-nya kan 1,0. F1 merupakan sin X dan F2 itu cos X. Jadi vektornya F1 1,0 dan F2-nya 0,1. Sedangkan yang B aksen itu G1-nya 2 sin X plus cos X, dan G2-nya 3 cos X. Jadi vektor dari G1 adalah 21 dan G2 adalah 03. Kemudian kita akan mencari matriks transisi dari basis B ke B aksen. Nah, caranya itu kita misalkan dari F1 sama dengan F1 ini, karena kita kan dari basis B. Jadi yang kita masukkan ini F1. Nah, jadi titik-titik dikali G1 ditambah titik-titik kali G2 itu harus sama dengan F1. Nah, di mana F1 tersebut merupakan 1,0. Kemudian kita masukkan G1 itu adalah 21 dan G2 adalah 0,3. Nah, kita cari tahu berapa kali 2,1 ditambah berapa kali 0,3 yang menghasilkan 1,0. Kemudian dapat kita temukan bahwa ternyata angka tersebut adalah 1/2 dan negatif 1/6. Nah, dari sini udah langsung kita tulis bahwa F1 dari B itu adalah 1/2 dan min 1,6. Yang kedua yaitu kita harus mencari vektor dari F2 dengan cara angka berapa yang jika dikalikan dengan G1 yaitu 2,1 ditambah suatu angka yang dikalikan dengan G2 yaitu 0,3, hasilnya adalah 0,1. Nah, dapat kita temukan bahwa ternyata angka tersebut adalah 0 dan 1/3. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa ternyata vektor dari F2B yaitu 0, 1/3. Nah, kemudian kita gabungkan. Jadi, matriks transisi dari basis B ke B aksen yaitu 1/2, 0, min 1/6, 1/3. Kemudian kita akan mengerjakan soal C, yaitu mencari matriks transisi dari basis B aksen ke B. Nah, caranya sama dengan soal B tadi. Jadi, dimana kan karena dia bermula dari B aksen, jadi yang dicari itu adalah G1-nya, vektor dari G1. Nah, G1 sama dengan berapa dikali 1, 0 ditambah berapa kali 0,1 yang hasilnya adalah 21. Nah, ternyata dapat kita ketahui bahwa angkanya adalah 2 dan 1. Nah, berarti vektor dari G1 basis B aksen adalah 21. Kemudian yang G2 dengan cara yang sama, kita mencari angkanya dan dapat kita ketahui bahwa ternyata angkanya adalah 0 dan 3. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa matriks transisi dari
basis B aksen ke B, yaitu hasilnya yaitu 2013. Kemudian kita akan melanjutkan ke perintah terakhir dari soal nomor 2, yaitu tunjukkan bahwa matriks transisi yang sudah kita kerjakan pada perintah B dan C tadi merupakan saling inverse. Nah, yang tadi itu sudah saya misalkan A sama dengan 1/20 min 1/6 1/3 dan B 2013. Nah, untuk membuktikan bahwa A dan B ini saling inverse yaitu AB sama dengan BA itu sama dengan matriks identitas. Nah, kita cari AB. A dikali B. 1/20 min 1/6 1/3 dikali 2013. Jadi 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Min 1/3 plus 1/3, 0. 0 plus 1, 1. Nah, 1001 ini merupakan matriks identitas. Berarti AB terbukti sebagai matriks identitas. Nah, kita cari lagi apakah BA merupakan matriks identitas. Jadi, B dikali A, 2013 dikali 1/20 min 1/6 1/3. Nah, jadi 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1/2 min 1/20, 0 plus 1, 1. Nah, artinya B dikali A ini juga merupakan matriks identitas. Jadi, sudah terbukti bahwa ternyata matriks transisi A dan B yang sudah kita cari tadi, itu merupakan dua matriks saling inverse. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu tentukan basis ruang 0 dan basis ruang baris dari matriks A, yaitu 1, min 1, 3, 5, min 4, min 4, 7, min 6, 2. Nah, yang pertama, untuk menentukan basis ruang 0, kita harus mencari bentuk eselon baris dari A dulu. Nah, gimana caranya? Jadi, kita harus mencari satu utama dari matriks A ini. Nah, karena ini angka yang pertama yang sudah 1, jadi kita harus menolkan angka di bawahnya. Jadi di kolomnya itu hanya ada satu utama. Gimana cara menolkan 5 ini? Yaitu dengan mengalihkan negatif 5 dikali R1 atau baris pertama ditambah baris kedua. Kemudian karena ini sudah 0, nah kita harus menolkan yang ini juga. Jadi yang 7 ini harus kita jadikan 0. Caranya juga sama, min 7 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Dengan cara ini, kita dapatkan matriks baru, yaitu 1 min 1, 3, 0, 1 min 19, 0, 1 min 19. Kemudian kita akan menolkan baris pertama, kolom kedua, yaitu min 1 ini, akan kita rubah menjadi 0, dan baris ketiga, kolom kedua, 1 ini. Nah, caranya gimana? Yaitu seperti di atas, jadi kita mengalihkan angka 1 dikali baris kedua ditambah baris ke-1. Nah, hasilnya adalah 1, 0, min 16, baris keduanya tetap 0, 1, min 19, kemudian ini kita nolkan, caranya min 1 dikali baris kedua ditambah baris ketiga, hasilnya 0, 0, 0. Nah, ini sudah selesai, kita mencari bentuk eselon baris dari A, yaitu 1, 0, min 16, 0, 1, min 19, 0, 0, 0. Kemudian kita akan mencari ruang baris dari matriks A ini. Karena dari matriks A yang terdapat satu utama hanyalah pada baris pertama dan baris kedua, jadi dapat kita tulis bahwa ruang baris yang pertama itu pada baris pertama adalah 1, 0, min 16, dan ruang baris yang kedua adalah 0, 1, min 19. Jadi vektor-vektor barisnya adalah ini. Kemudian kita akan mencari ruang 0. Bagaimana cara mencari ruang 0? Nah, mencari ruang 0 itu dengan cara kita kalikan, jadi x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, x1-nya ini dengan vektor pada baris pertama. Jadi 1 kali x1 ditambah 0 kali x2 ditambah min 16 kali x3 sama dengan 0. Kemudian x1 min 16 sama dengan x3 sama dengan 0. Jadi jadi x1 sama dengan 16x3. Kemudian pada baris kedua yaitu 0x1 plus 1x2 plus min 19x3 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya berarti x2 min 19x3 sama dengan 0. Nah, x2 sama dengan 19x3. Kita misalkan x3 sebagai R. Jadi x1 ini berarti 16R dan x2 adalah 19R. Kemudian kita masukkan ke vektor seperti ini. Jadi ini x1, x2, x3, di mana x1 adalah 16R, x2 19R, dan x3 adalah R. Nah, kemudian R-nya kita keluarkan, jadi x1 16, 19, 1. Jadi inilah ruang nolnya. Maka ruang nolnya adalah 16, 19, 1 ini. Sekian hasil presentasi saya dari hasil jawaban kuis aljabar linear elementer kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.